Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam pertobatan, berkah dalam. Ojo lali bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini, Jumat 17 Maret 2023. Kita awali permenungan kita hari dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Lalu seorang ahli Taurat datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah Injil hari ini bicara tentang seorang ahli Taurat datang pada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Dari jawaban Yesus ini ada dua hal penting yang bisa kita renungkan hari ini, yakni hukum kasih, mengasihi Allah dan sesama. Kita lihat poin kedua terlebih dahulu, mengasihi Allah dan sesama. Keduanya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya jika seseorang mencintai Allah, mengasihi Allah, maka mengasihi sesama merupakan wujud konkret dari cintanya kepada Allah. Mencintai Allah harus diwujudkan dalam mencintai sesama. Dan mencintai sesama itu berarti tanda bahwa kita mencintai Allah. Jawaban Yesus ini membuka mata hati kita, mata hati para ahli Taurat tersebut. Ini terungkap dari penegasan ahli Taurat bahwa jawaban Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa dia itu esa dan tak ada Allah lain kecuali dia." Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan sama seperti mengasihi sesama manusia serta diri sendiri jauh lebih utama dari semua kurban bakar dan persembahan. Ahli Taurat ini mengakui bahwa semua aturan dan ritual keagamaan berpusat pada dua hukum tersebut. Artinya jika seorang hanya menjalani aturan yang berlaku tanpa ada kasih terhadap sesama, maka apa yang dilakukan hanyalah kesia-siaan dan persembahan tidak berkenan pada Allah. Yesus memuji ahli Taurat itu dan mengatakan, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang umat bertanya, "Romo, ibu saya rajin berdoa, rajin novena, rajin misa harian. Tapi mengapa tidak bisa menahan dirinya untuk marah? Mengapa tidak bisa menahan mulutnya untuk menjelek-jelekan orang lain? Mengapa tidak bisa menahan dirinya untuk bercerita tentang seseorang atau orang lain? Bahkan setelah dari gereja pun ibu melakukan itu. Lalu apa artinya doa?" Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini kisah kita, kisah Anda dan saya
kita berpikir dengan doa yang rutin, dengan misa yang terus kita lalui, kita sudah menunjukkan cinta kita pada Tuhan. Itu tidak cukup. Doa saja tidak cukup. Hendaknya doa itu berbuah dalam sikap hidup yang baik. Maka yang paling penting menjadi poin yang kedua adalah kalau kita ingin menunjukkan relasi kita yang baik dengan Tuhan, ketekunan kita dalam doa-doa kita hendaknya berbuah dalam sikap dan cara hidup kita yang baik dengan sesama kita. Dan pada saat kita melakukan kebaikan kita kepada sesama kita, di sanalah sebenarnya kita mewujudkan cinta kita kepada Tuhan. Maka marilah saudaraku yang terkasih, wujudkan cinta itu dengan terus melakukan hal baik yang penuh cinta kepada sesama kita. Karena di sanalah kita membuktikan bahwa kita mencintai Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.